Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, dan juga eh, segala rasa syukur yang bisa kita nikmati pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa juga eh, kita junjung salawat kepada Nabi panutan kita, Nabi Banawa Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah taat sampai yaumil akhir. Bapak dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer, Bapak Nanang Abdurrahman MKOM yang saya hormati. Terima kasih kepada Bapak Nanang Abdurrahman MKOM yang telah memberikan saya tugas yang berjudul merancang pengalamatan jaringan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, saya akan membacakan hasil dari tugas yang saya sudah kerjakan. Oke, langsung saja pada subbab yang pertama, yaitu ada mengidentifikasi sistem operasi pada jaringan. Sistem operasi jaringan atau network operating system merupakan suatu jenis sistem operasi yang tujuannya untuk menangani jaringan. Biasanya sistem operasi satu ini terdiri dari banyak servis atau layanan yang ditujukan guna melayani pengguna, seperti layanan berbagi printer atau alat cetak, layanan berbagi dokumen atau berkas, HTTP service, DNS service, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada jenis-jenis sistem operasi jaringan. Di dalam poin A, yaitu sistem operasi jaringan yang berbasis grafis. Sistem ini mempunyai basis grafis sesuai namanya. Sistem operasi jaringan ini memakai tampilan gambar grafis untuk memudahkan proses konfigurasi atau pemakaian dari sistem ini. Kelebihan dari sistem operasi berbasis grafis ini cukup banyak ya, seperti desain grafis lebih menarik, terus user friendly atau mudah dipakai, meningkatkan dan menarik minat dari pengguna, lebih baik dalam berinteraksi dengan komputer, resolusi gambar lebih tinggi. Nah, selain mempunyai kelebihan, sistem operasi jaringan ini juga mempunyai beberapa kekurangan ya. Antara lain, itu ada 4 poin. Yang pertama, memerlukan memori besar. Yang kedua, bergantung sekali pada hardware. Yang ketiga, memerlukan tempat yang banyak di layar komputer. Yang keempat, fleksibilitas yang kurang. Nah, di sini ada contoh-contoh sistem yang berbasis grafis ya. Di sini contohnya yang pertama ada Windows XP, terus Windows Server 2003, Windows NT 3.51, Windows 200 NT 5.0, terus ada Linux Red Hat. Dan poin yang selanjutnya itu poin B, sistem operasi jaringan yang berbasis teks. Network operating system yang satu ini sesuai namanya memakai perintah yang berupa teks atau perintah DOS yang dipakai untuk menjalankan sistem operasi dan untuk melakukan proses konfigurasi. Di sini ada 4 poin ya. Kelebihan dari sistem operasi berbasis teks ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mudah dalam pengoperasiannya. Yang kedua, tidak terlalu besar space yang dibutuhkan. Yang ketiga, tidak membutuhkan memori besar. Yang keempat, kompatibel untuk hampir semua hardware serta software. Dan di sini juga ada beberapa contoh, yaitu ada 5 contoh dari sistem operasi dengan basis teks ini seperti yang pertama ada Solaris, yang kedua Linux SUSE, yang ketiga Linux Debian,
yang keempat Linux Mandrake, yang terakhir yaitu Mac OS. Dan poin selanjutnya, itu poin C, ada sistem operasi jaringan berbasis GUI. Sistem operasi berbasis GUI merupakan sistem operasi di mana penggunanya tidak perlu menghafal berbagai baris kode dan bahasa pemrograman yang ruwet atau sulit. Dan ada beberapa jenis-jenis sistem operasi berbasis GUI. Di antaranya itu ada Windows, macOS atau Macintosh operating system, ada Unix, ada Linux, IBM OS per 2. Dan poin yang selanjutnya itu poin yang ke berapa tadi ya? Poin D ya. Fungsi-fungsi dari sistem operasi jaringan. Yang pertama yaitu ada menghubungkan beberapa komputer dengan perangkat yang lainnya ke jaringan yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kedua, menyediakan layanan yang tertentu untuk berbagai perangkat terhubung dengan jaringan. Yang ketiga, membantu dalam memudahkan proses penambahan klien serta sumber-sumber daya lainnya. Yang keempat, membantu dalam memakai kemampuan server di jaringan komputer dengan efisien. Nah, di sini ada poin 2, yaitu menginstal dan mengkonfigurasi jaringan. Poin A, cara menginstal driver NIC pada SO berbasis Windows. Yang pertama, Sobat masuk ke menu kontrol panel atau sistem and security atau sistem, kemudian pada sidebar sebelah kiri pilih device manager. Yang kedua, perhatikan perangkat mana saja yang belum terinstall driver. Biasanya ada tanda tanya ya, ada simbol tanda tanda, ada simbol tanda tanya berwarna kuning jika driver belum terinstall. Yang ketiga, klik kanan pada perangkat yang akan diinstal, kemudian pilih update driver software. Yang keempat, kemudian arahkan di mana letak dari driver tersebut disimpan. Yang kelima, selanjutnya tunggu sampai sistem selesai memperbarui driver tersebut ya, untuk langkah-langkah atau tutorial ya cara menginstal driver NSI pada SO berbasis Windows ini bisa kawan-kawan baca ya pada lembar informasi di file pada blog saya. Nanti saya akan kasih linknya di video ini. Oke, yang poin B, cara mengkonfigurasi jaringan berbasis GUI atau Windows dan Linux. Langkah awal yang pertama, klik Startup Control atau panel Network and Internet Network and Sharing Center. Yang kedua, klik kanan ikon jaringanmu, kemudian klik Properties. Yang ketiga, pada jendela Local Area Connection, klik Internet Protocol version 4, TCP atau IPv4, kemudian klik tombol Properties. Pada jendela Internet Protocol version 4, TCP atau IP4 Properties, kamu akan mendapatkan dua pilihan pengisian alamat IP. Dan yang berikutnya adalah langkah kedua, isikan IP address sesuai dengan keinginanmu, misalnya 193.168.0.70 untuk komputer pertama. Terus 193.168.0.71 untuk komputer kedua, dan seterusnya. Yang kedua, isikan subnet mesh dengan mengetik 255.255.255.0. Kemudian masukkan alamat server pada kotak default. Masukkan alamat server pada kotak default gateway berupa 193.168.0.1. Jika diperlukan untuk mengaktifkan domain name system atau DNS, isikan preferred DNS server dan alternate DNS server. Untuk yang selanjutnya, jika sudah selesai, klik OK. Nah, untuk tutorial ini juga bisa kalian lihat di blog saya ya. Terus di sini juga ada cara mengecek jaringan bekerja dengan baik ya. Di sini ada
seperti properti perintah ya. Ada wireless LAN, adapter, local area connection, dan yang lain-lainnya. Jika kurang jelas, kalian bisa langsung aja cek di lembar informasi. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Request timeout atau ping membutuhkan waktu lebih dari 4 detik atau 4000 milidetik. Penyebabnya bisa dikarenakan kemacetan jaringan, firewall yang disetel untuk menghentikan lalu lintas tertentu, kabel atau port yang rusak, dan lainnya. You know host. Host yang diperiksa tidak dikenali. Kamu bisa mengecek ulang alamat IP atau sambungan router. Apakah sudah baik atau belum? Terus ada TTL expired in transit. Ping sudah melebihi batas maksimal yang diizinkan. Terus yang terakhir general failure. Masalah ping ini disebabkan karena komputer tidak memiliki pengaturan TCP atau IP yang tepat. Mungkin saja ada masalah dengan router ya ini. Contoh dari masalah yang sudah saya bacakan tadi seperti ini. Contohnya. Untuk poin yang selanjutnya itu poin yang kedua, membagi alamat jaringan pada perangkat jaringan. Yang pertama, node pada jaringan. Pengertian node. Node atau yang disebut atau kata latinnya yaitu nodus atau simpul adalah salah satu titik sambungan, titik redistribusi atau titik akhir komunikasi. Definisi node bergantung kepada jaringan dan protokol lapisan tersebut. Node jaringan fisik adalah perangkat aktif elektronik yang terpasang ke dalam jaringan dan mampu membuat, menerima, atau mengirimkan informasi melalui saluran komunikasi. Dan poin yang kedua yaitu poin B, node jaringan komputer. Dalam komunikasi data, node jaringan fisik dapat berupa sebuah peralatan komunikasi data atau disebut DCE. Seperti modem, hub, bridge atau beralih, atau peralatan terminal data yang disebut DTE seperti handset, digital telepon, printer atau komputer host, misalnya router, workstation atau server. Jika jaringan yang dimaksud adalah LAN atau WAN, maka setiap LAN atau WAN simpul yang setidaknya lapisan data link perangkat harus memiliki alamat MIC. Biasanya memiliki satu untuk setiap antarmuka pengendali jaringan yang dimilikinya. Contohnya adalah komputer, switch paket, XDSL, modem, dan LAN, dan kabel jalur akses. Jadi kesimpulannya adalah node artinya titik. Dalam konteks jaringan, node adalah anggota jaringan yang dapat menerima data atau menghasilkan data. Ada pula node yang dapat menghasilkan sekaligus menerima data, contoh node yaitu komputer server serta klien. Dan poin yang C yaitu fungsi node. Node dapat menjadi titik komunikasi atau titik redistribusi komunikasi yang terhubung ke node lain. Setiap node di jaringan dianggap sama, tetapi node tertentu memiliki peran berbeda dalam cara mereka mendukung jaringan. Satu node penuh mengunduh salinan lengkap satu blok dan memeriksa setiap transaksi baru yang datang berdasarkan protokol konsensus yang digunakan oleh kode cryptocurrency atau token utilitas tertentu. Semua node menggunakan protokol persetujuan yang sama untuk tetap selaras atau satu sama lain. Ini adalah node di jaringan yang mengkonfirmasi dan menvalidasi transaksi memasukkannya ke dalam blok. Dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antara node komputer yaitu peer-to-peer atau P2P. Secara bahasa, peer dapat diartikan sebagai rekan sekerja. Peer-to-peer merupakan suatu model di mana tiap PC dapat menggunakan resource pada PC lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai PC lain. Nah, yang poin kedua ada client server. Client server adalah model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain dalam jaringan.
Server akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan dan juga mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. Selain pada jaringan lokal, sistem ini bisa juga diterapkan dengan teknologi internet. Jenis layanan klien server antara lain yaitu ada file server, print server, database server, DIP atau Document Information Processing. Oke, segmen yang kedua itu segmen pada jaringan. Poin A, pengertian segmentasi jaringan. Segmentasi jaringan adalah gagasan untuk membuat sub-jaringan dalam jaringan perusahaan atau beberapa jenis jaringan komputer lain secara keseluruhan. Segmentasi jaringan memungkinkan penahanan malware dan ancaman lainnya dan dapat menambah efisiensi dalam hal kinerja jaringan. Poin yang ke B, keuntungan segmentasi jaringan. Yaitu ada 5 poin di sini. Yang pertama, berkurangnya kemacetan, yang kedua, keamanan yang lebih baik, yang ketiga, siaran akan dimuat ke jaringan lokal, yang keempat, ada pengurangan permukaan serangan yang tersedia untuk pivot jika salah satu host pada segmen jaringan dikompromikan. Yang terakhir, eh, dengan membuat segmen jaringan yang berisi hanya sumber daya khusus untuk konsumen yang Anda otorisasikan aksesnya. Anda menciptakan lingkungan yang paling tidak istimewa. Dan poin C, kelas IP address, subnetting, dan VLSM. Di poin A itu ada IP address. IP address adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. IP address terdiri dari 32 bit, biari digit atau bilangan duaan. Angka biner yang dibagi dalam 4 oket atau 4 bit terdiri dari 8 bit. Setiap bit mempresentasikan bilangan desimal mulai dari 0 sampai 255. Yang B, subnetting. Seorang network administrator seringkali membutuhkan pembagian network dari suatu IP address yang telah diberikan oleh Internet Service Provider atau disebut ISP. Dikarenakan persediaan IP address pada saat ini sangat terbatas akibat menjamurnya situs-situs di internet. Yang poin C, yaitu VLSM sendiri ya, atau disebut variable length subnet mask. Konsep subnetting memang menjadi solusi dalam mengatasi jumlah pemakaian IP address. Akan tetapi kalau diperhatikan, maka akan banyak subnetnya. Selanjutnya itu mendokumentasikan pengalamatan jaringan. Yang pertama, ada pengertian topologi star. Topologi star merupakan salah satu bentuk dari topologi jaringan. Topologi star ini didesain menyerupai bentuk bintang. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya, di mana node tengah tersebut merupakan sebuah konsentrator seperti switch dan hub yang berfungsi sebagai pengatur distribusi komunikasi data. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Dan saya akan membacakan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu memudahkan ketika mencoba mendeteksi masalah pada jaringan. Yang kedua, bisa meminimalisir masalah jaringan ketika terjadi kerusakan pada salah satu kabel. Karena masalah jaringan hanya akan mempengaruhi perangkat yang dilalui kabel rusak tersebut. Yang ketiga, sangat fleksibel. Yang keempat, keamanan data termasuk tingkat tinggi. Yang kelima, kecepatan transfer data pada jaringan akan sama besar antara komputer klien dengan server pusat. Nah, untuk selanjutnya saya akan membacakan kekurangan dari topologi star tersebut. Yang pertama, jika perangkat switch atau hub yang menjadi node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti dan melumpuhkan jaringan. Yang kedua, diperlukan biaya yang banyak karena pemakaian kabel yang boros. Yang ketiga, jumlah terminal bergantung dengan jumlah port switch atau hub. Yang keempat, ketika semakin banyak perangkat yang ditambah, maka akan mempengaruhi kecepatan jaringan. Yang terakhir, biaya jaringan yang diperlukan lebih mahal daripada topologi ring atau bus. Nah, di sini ada beberapa jenis kabel dari topologi jaringan yang mungkin yaitu kabel yang digunakan pada topologi star ini adalah UTP, STP, fiber optik. Ya, contoh penggunaan
di beberapa instalasi masyarakat yang mungkin yaitu ada di sekolah, kantor, warnet, dan agensi. Nah, di sini ada cara membuat topologi jaringan di Cisco Packet Tracer. Nah, silakan buka aplikasi Cisco Packet Tracer untuk membuat topologi jaringan tersebut. Siapkan 6 PC dan 1 switch 2950 per 24. Satu server per PT kabel, strike, UTP atau STP. Susun semua sesuai keinginan kalian ya. Berarti di sini harus menyediakan 6 PC dan 1 switch. Oke, nantinya kita akan membuat konfigurasi di HCP server yang mana setiap PC akan diberikan IP address secara otomatis. Hal ini berguna ketika jumlah PC terlalu banyak dan memungkinkan untuk diberikan IP secara statik atau manual ya. Yang kedua, pertama berikan IP address pada server dengan cara klik icon server, pilih menu desktop, terus klik IP configuration ya. Selanjutnya gunakan static dan setting IP address-nya dengan mengetik 192.168.10.10, terus ketik lagi 255.255.255.0. Lalu untuk gateway-nya ketik 192.168.10.1 seperti pada gambar berikut ya. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Kemudian silakan masuk ke menu service pada server dan pilih DHCP. Keterangan yang pertama, aktifkan service. Yang kedua, masukkan default gateway sama seperti yang telah kita berikan pada server yaitu 192.168.10.1. Yang ketiga, kosongkan saja DNS server. Yang keempat, start IP address karena tadi 192.168.10.10 sudah dipakai oleh server, maka kita akan memulai memberikan IP PC client dari 192.168.10.11 sehingga seterusnya isikan IP tersebut pada kolom start IP address. Yang selanjutnya ketik subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Sisanya default, klik save untuk menyimpan. Nah, di sini ada contohnya, silakan kalian bisa lihat sendiri. Selanjutnya, buka setiap PC yang ada, lalu pilih desktop, lalu klik IP configuration dan pilih DHCP, maka IP akan terisi secara otomatis. Yang ketiga, laporan hasil pencatatan pengalamatan jaringan. Jika semua telah selesai, silakan lakukan cek ping ke server maupun ke PC lainnya. Dengan cara klik salah satu PC, pilih menu desktop, lalu klik command prompt, dan lalu ketikkan ping 192.168.10.10 untuk ping ke server. Itu yang selanjutnya klik ping 192.168.10.14 untuk ping ke PC lainnya. Jika tampilan ping sama, seperti pada gambar di samping, maka semua PC telah siap untuk mengirimkan data dan sebuah jaringan dengan topologi star telah berhasil terbuat. Nah, ini contoh dari hasil topologi star yang sudah berhasil dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya bawakan. Lumayan lama, tapi saya mohon maaf sebelumnya jika penyampaian materi saya kurang lengkap ataupun ada salah tutur kata yang saya ucapkan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kekurangan hanya milik manusia, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.